Salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'd. Baik teman-teman semua, follower di Instagram, saya sengaja menyempatkan waktu saya yang tidak begitu banyak ini ya teman-teman ya. Saya sibuk banget ngurus-ngurus, saya punya urusan di sini. Cuman beberapa ada yang minta gitu, dan kebetulan juga karena bimbingan saya juga mau ujian, sehingga apa salahnya kalau saya buat live IG seperti ini ya, biar nanti ada faedahnya buat bimbingan saya, dan juga untuk yang saya uji nanti, ataupun untuk kalian yang nanti mungkin pengen skripsi atau pengen ujian skripsi ya. Jadi yang akan kita bahas insya Allah ini terkait dengan bagaimana atau tips bagaimana caranya supaya ujian skripsi Anda itu lolos gitu ya, tidak gagal. Baik ya teman, jadi terkait dengan ujian skripsi ya, untuk level S1 ini sebetulnya teman-teman tidak perlu khawatir ya. Saya ulang lagi ya, untuk ujian skripsi S1 teman-teman tidak perlu khawatir jika teman-teman mengerjakannya secara benar gitu ya. Jika teman-teman mengerjakan secara benar, yang perlu khawatir adalah mereka yang mengerjakan skripsi itu dikerjakan orang. Satu itu, mengerjakan skripsi dikerjakan orang dan mengerjakan skripsi sendiri tapi nggak benar. Dia nggak benar, dia nggak tahu bagaimana caranya, bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana harus ngapain. Memang dia ngerjain sendiri, cuman nggak benar. Nah itu orang itu yang harus khawatir. Tapi kalau orang mahasiswa itu mengerjakan skripsi secara sendiri, ya tidak dikerjakan orang, terus kemudian dia tahu langkah-langkahnya, bener langkah-langkahnya, maka ini nggak usah khawatir. Ya saya jamin akan lolos. Saya akan reveal beberapa pertanyaan yang pasti akan ditanyakan saat ujian skripsi. Kenapa? Karena saya juga penguji gitu ya. Saya tahu apa aja apa yang akan saya tanyakan. Dan untuk teman-teman yang nanti akan saya uji gitu ya, ini akan saya tanyakan gitu ya ketika ujian skripsi, dan rekan-rekan dosen yang lain pun juga akan nanya ini gitu ya. Jadi ujian skripsi teman-teman itu tergantung kampusnya ya. Jadi ada kampus yang itu memisahkan ujian skripsi jadi dua. Ya, ini ada ujian sempro ya, proposal, ada ujian hasil gitu ya. Saya dulu ketika S1 dibagi dua kayak gitu. Jadi ada sempro, bab 1, bab 3 sampai bab 3 diuji ya, diseminarkan sempro. Setelah lolos baru hasil gitu ya. Nah, tapi di beberapa kampus ada yang kemudian tidak pakai sempro. Langsung diuji sekali di bagian akhir gitu ya. Ini di kampus saya yang ngajar ini begitu ya teman-teman ya. Jadi tidak ada sempro. Nah, cuman nggak masalah ya. Ada ataupun nggak ada sempro, sebenarnya yang akan ditanyakan juga nggak akan berbeda. Ya, jadi ketika saya ambil benchmark ketika ada ujian sempro gitu ya. Jadi ketika sempro nanti apa yang ditanyakan, dan ketika ujian hasil apa yang ditanyakan gitu ya. Nah, yang ingin tanya langsung ya teman-teman ya, jangan di kolom komentar ya, tanya di itu tuh yang ada icon question mark ya, langsung klik di situ, tanya aja ya teman-teman ya. Nanti insya Allah saya bantu jawab ya, sebisa saya dan semampu saya. Nah, ketika ujian sempro atau ketika ujian hasil teman-teman, tolong diingat nih ya, teman-teman harus berkali-kali bertanya 3 hal ya. Ketika ujian skripsi baik itu sempro atau ujian hasil, berkali-kali Anda tanyakan 3 hal ya. Yang pertama ada tanya apa, tanya kenapa, tanya bagaimana. Itu ya. Jadi ini kuncinya nih. Saya ulangi lagi. Kunci untuk lulus ujian skripsi, Anda harus bisa menjawab 3 hal. Berulang-ulang Anda baca dari bab pertama sampai bab akhir ya. Tanyakan 3 hal. Apa, kenapa, bagaimana. Nah, sekarang untuk sempro ya. Karena tadi sempro kan dia bertanya atau berisi bab 1 sampai bab 3. Saya sebagai penguji ya, saya biasanya ketika masalah basic kerangka skripsi itu, saya akan tanya hal yang paling penting tuh di bagian pendahuluan ya, di bagian latar belakang masalah LBM.
Nah, ini pertanyaan yang pasti akan ditanyakan, ya. Pasti nih, ya. Yaitu terkait dengan topiknya. Terkait apa, kenapa, bagaimana gitu kan ya. Apa topiknya gitu kan. Apa topik yang teman-teman angkat di skripsi teman-teman nih. Nah, kalau teman-teman mengerjakan skripsinya sendiri, ini bukan big deal, ya nggak sih? Ya masa nggak tahu ya kan topik apa yang diangkat. Cuman ada loh, saya pernah dapat ya, saya pernah menguji mahasiswa, bahkan ketika ditanya apa topiknya nggak tahu dia. Ya kan? Ini kurang ajar banget ya nggak sih? Pertanyaan paling gampang sedunia, apa topiknya dia nggak tahu gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dia dikerjakan skripsinya. That's it, cukup. Kalau udah kayak gitu, udah kamu dikerjakan, kamu dijokikan, gagal. Gagal, fail skripsinya ya. Apa? Terus yang kedua, kenapa nih? Ya kan? Kalau let's say sudah ngerti nih, Pak, saya ambil topiknya ini, Pak. Misalkan dalam bidang marketing, misalkan pengen ngambil topik terkait dengan switching behavior, misalkan ya, perilaku berpindah merek, misalkan. Ya, itu topiknya. Terus kenapa kok ambil topik itu, gitu kan? Nah, lagi-lagi untuk mahasiswa yang mengerjakan sendiri dan benar, ini bukan big deal juga, gampang. Ya. Nah, teman-teman yang sudah ngambil kelas online skripsi ya, itu sudah saya perincikan teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman nanti mengerjakan introduction ya, itu jangan sampai luput Anda bahas masalah fenomena. Ya, jadi mengerjakan skripsi itu beda dengan mengerjakan novel atau makalah yang lainnya. Ini beda. Jadi harus ada masalah fenomena. Nah, masalah fenomena ini menjelaskan kenapa kok ambil topik itu. Contoh misalkan ya, saya ada bimbingan skripsi namanya Berli, mungkin Berli di sini ada kali ya. Berli mengambil topik tentang switching behavior, perilaku berpindah. Ya, itu topik yang menarik ya. Sekarang pertanyaannya, kalau nanti Berli ditanya ketika ujian, kenapa kamu ambil topik itu, Berli akan bisa jawab, Pak, karena sekarang ini lagi hangat-hangatnya fenomena Bank Syariah Indonesia, ya enggak, BSI, ya kan? Cuman uniknya kehadiran Bank Syariah Indonesia ya, itu kebanyakan nasabah itu mereka migrasi secara paksa, ya nggak sih? Secara paksa kan, misalkan saya pengguna BNI Syariah, ujuk-ujuk tahu-tahu saya dipaksa untuk migrasi ke BSI yang saya tuh tanpa saya punya pilihan, ya nggak sih, saya ke BSI. Nah, kadang ada fenomena banyak orang yang nggak puas dengan BSI, dari mulai tampilan mobile bankingnya, ya nggak, terus juga pelayanan ATM-nya. Bahkan saya sekarang di Malaysia kan, saya pengen ngambil uang saya di BSI yang sedikit itu ya, yang cuma dikit itu saya ambil di ATM di Malaysia itu nggak bisa. Saya baru ngeh, saya cek ATM saya, ternyata nggak ada logo Visa-nya, nggak ada logo Mastercard-nya. Saya nggak bisa ngambil uang saya tuh. Ya, ini masalah gitu ya. Sehingga muncul fenomena orang tuh kepengen pindah. Saya malas lah pakai BSI lah. Mendingan saya pakai BCA Syariah gitu ya. Atau pakai bank muamalat. Nanti ada fenomena berpindah. Ya, ada fenomena yang berpindah. Nah, sehingga itu memunculkan kemenarikan, ya enggak? Udah menjawab pertanyaan apa? Oke. Switching behavior. Kedua udah menjawab pertanyaan kenapa. Ya enggak? Menarik kan? Nah, itu semua harus dituliskan di introduction. Ya. Nah, teman-teman yang ikut kelas online skripsi ini udah ngerti ya. Nah, yang belum, monggo bisa dicek dulu kali ya di online skripsi ya. Buka link di di bio saya, silakan dicek ke situ ya. Saya detailkan teman-teman ya, bagaimana cara menulis introduction yang benar, sehingga ketika Anda mengerjakan itu sendiri dan dengan benar, sistematis, nanti itu bisa bantu Anda menjawab pertanyaan skripsi yang gampang seperti ini. Ini gampang sebetulnya. Nah, terus yang berikutnya ya, nanti si penguji ya, atau saya lah ya khususnya, saya akan tanya, tadi kan masalah fenomena udah dapat kan, tadi kenapa ambil topik ini. Terus saya akan tanya saya biasanya akan tanya, selain masalah fenomena itu, apa sih gapnya gitu ya, apa yang menjadi gap, apa yang menjadi research gap, apa yang menjadi celah penelitian yang sudah kamu identifikasi ya dari yang kamu baca ya. Jadi kan yang namanya orang ngerjain skripsi itu kan harus baca, ya enggak?
Ya, ini masalah nih, kebanyakan mahasiswa itu nggak baca. Saya tahu banget ya, maka saya sering nguji di situ. Saya akan tanya, kamu baca apa gitu loh. Kalau orang yang nggak baca, dia nggak akan tahu tuh, nggak akan tahu apa masalah di penelitian sebelumnya. Ya. Nah, ini kan saya tanya, coba apa yang menjadi research gap, apa yang menjadi celah penelitian yang kamu temukan dari penelitian sebelumnya. Nah, ini hampir 100%. Mungkin saya bisa bilang 99% yang saya uji mahasiswa nggak bisa jawab ini. Nggak bisa menjawab ini. Ya. Padahal ini esensinya teman-teman. Selain masalah fenomena, sebuah skripsi itu juga harus mengidentifikasi celah dari penelitian sebelumnya. Apa yang jadi masalah dari temuan penelitian sebelumnya. Nah, kamu nggak bisa dapat celah dari penelitian sebelumnya kalau kamu nggak baca. Gitu ya. Jadi pertanyaan apa celah dari paper sebelumnya itu menunjukkan kamu baca apa enggak gitu. As simple as that. Kalau dia nggak jawab berarti dia nggak baca. That's it. Kalau nggak baca, kemudian skripsinya bagaimana dia mengerjakannya? Kan nggak mungkin nulis kalau nggak baca, ya kan? Nah, ini berarti udah menunjukkan saya udah bisa tahu nih berapa nilainya gitu ya untuk orang ini. Gitu ya, tadi pertama topik ya. Dari topik itu nanti bisa bertanya apa topiknya, apa yang jadi masalah fenomena di topik itu, terus apa celah penelitian dari paper sebelumnya yang terkait dengan topik tersebut. Nah, makanya di kelas online skripsi ya yang saya bimbing, saya membuat tool ya, ada semacam tabel untuk memetakan bacaan ya. Jadi bacaan itu juga harus dipetakan ya. 5 ya teman-teman, saya minta bimbingan saya, termasuk bimbingan di kelas online skripsi ya, untuk baca paling tidak 5 paper dari jurnal Scopus. Nah, ini lihat ya, Anda harus bacanya jurnal, bukan baca buku, bukan baca majalah Bobo, bukan baca internet Wikipedia. Nah, kebanyakan lagi-lagi nih ya, ketika yang saya uji ya, bacaan mereka itu cuman bacaan Google gitu, cuman Wikipedia, entah dari mana asalnya nggak jelas, blogspot, ya kan, dan lain sebagainya, ini nggak jelas. Bacaan itu harus jurnal, wajib, nggak pakai alasan, wajib jurnal, utamakan Scopus ya. Kenapa demikian? Silakan teman-teman nanti disimak di kelas online skripsi ya, itu saya ada urutannya dari mulai jurnal Scopus. Kalau Scopus nggak ada, nanti masuk ke jurnal internasional, nggak ada Sinta dan seterusnya. Itu wajib ya teman-teman ya. Kalau nanti teman-teman sudah dapat nih 5 paper dan itu Scopus semua, Anda petakan, Anda temukan masalahnya, nah itu bisa dituliskan menjadi sebuah introduction dan itu bisa menjawab pertanyaan terkait dengan fenomena dan juga masalah. Itu penting teman-teman ya. Baik, tadi ya terkait dengan pas tadi itu bab 1 tuh, introduction. Ini paling dasar banget. Saya tuh bisa menilai sebagai penguji ya, saya bisa menilai kualitas dari sebuah skripsi hanya dari introduction-nya. Gitu ya, saya bisa nilai itu. Jadi kalau introduction-nya sudah kacau balau dan yang saya uji pun juga nggak bisa jawab, maka saya sudah bisa menyimpulkan ini skripsi pasti dikerjakan orang lain atau dikerjakan sendiri tapi ngasal gitu. Udah ketahuan ya bagaimana hasilnya. Nah, itu bab 1 ya teman-teman ya. Terus juga biasanya bab 1 tuh saya nanya itu doang sih, saya nggak nanya yang lain-lain ya. Kalau si yang saya uji itu bisa jawab dengan benar ya. Misalkan nih ya, ketika saya tanya, coba apa yang menjadi masalah penelitian kamu? Dia jawab benar tuh, Pak, saya sudah baca misalkan ya. Jadi caranya gini, cara menjawabnya ya. Apa yang menjadi celah penelitian ya dari topik ini ya? Maka yang benar tuh cara menjawabnya, Pak, dari bacaan yang sudah saya baca dari jurnal apa-apa gitu ya, itu harus disebutkan. Pak, saya sudah baca 5 artikel jurnal Scopus Pak, yang terkait di switching behavior misalkan, yakni papernya si X, papernya si Y, paper Z dan seterusnya gitu ya. Dari keseluruhan itu Pak ya, kebanyakan dilakukan misalkan di Malaysia contoh, atau kebanyakan Pak konteksnya itu konteks FMCG Pak, industrinya belum ada dalam konteks bank Pak, apalagi bank syariah contoh.
Kemudian juga Pak, dari 5 paper itu Pak, yang saya baca dan saya petakan, kebanyakan tuh hasilnya ternyata beda-beda Pak. Contoh. Nah, karena itu Pak, karena paper-paper sebelumnya dilakukan di Malaysia, saya pengen mengerjakan penelitian yang sama di Indonesia. Paham ya? Karena itu Pak, karena paper-paper sebelumnya kebanyakan di industri FMCG, belum ada di industri bank, apalagi bank syariah, maka ya saya pengen melakukan skripsi yang sama atau penelitian yang sama di bidang atau di industri perbankan Pak, khususnya bank syariah. Pak, karena 5 paper sebelumnya hasilnya ternyata masih nggak jelas, masih tidak konsisten, maka saya ingin mereplikasi Pak di Indonesia gitu ya. Gampang teman-teman ya. Jadi gitu cara menjawabnya. Ya, jadi cara menjawab itu harus pakai data ya. Pakai data ilmiah. Based on bacaan, bukan based on apa namanya? Misalkan yang paling saya sebel tuh apa, jawaban ketika ditanya apa yang jadi research gap, dia malah menjawabnya fenomena. Contoh misalkan kan, saya nanya gini, apa yang menjadi celah penelitian yang kamu identifikasi dari bacaan yang kamu baca? Kebanyakan tuh akan menjawab, Pak sekarang tuh Pak eranya internet, ya enggak? Sekarang internet Pak, sekarang gini enggak? Dia jawab jawaban yang itu berkaitan dengan fenomenanya, bukan berkaitan dengan gap dari bacaan. Mudah teman ya. Ini yang sering saya temukan kayak gitu. Nah kalau kayak gitu skornya jelek. Jadi harus dibedakan nih, ada masalah fenomena. Ya, jadi kalau saya tanya apa kemenarikan dari topik ini, Anda boleh jawab satu fenomena tadi kan, masalah Bank Syariah Indonesia dan segala macam. Tapi kalau ditanya tentang research gap, Anda harus jawabnya berdasarkan bacaan tadi, bacaan dari penelitian sebelumnya, gitu ya. Itu bab pertama itu, saya akan nanya itu, dan cara menjawabnya juga harus seperti itu tadi teman-teman. Nah yang masih bingung tanya ya di itu ya, di icon question mark. Terus bab 2 nih ya, bab 2 saya kalau udah nggak puas nih, dari bab 1, bab 2 saya biasanya cuma nanya satu aja pertanyaan, kalau nggak bisa langsung bab 3 gitu kan. Karena sudah bisa ngukur, pasti anak ini udah nggak bisa jawab ini. Tapi kalau bab pertama udah oke jawabannya, saya akan uji bab 2, akan tanya beberapa hal lagi. Biasanya bab 2 itu kan ditanyakan teorinya, gitu ya. Nah, lagi-lagi tadi ya teman-teman ya, untuk kamu yang mengerjakannya sendiri tanpa dikerjakan orang lain dan secara benar, maka ini bukan big deal. Pasti bisa jawab, pasti itu, saya jamin ya. Nah ketika bicara teori ya, jadi sebuah skripsi teman-teman, utamanya skripsi manajemen dan ini ya, dan bisnis ya, itu wajib ada teorinya, wajib, nggak boleh enggak. Ya, jadi kebanyakan yang saya uji tuh teman-teman, mereka tuh nggak punya kerangka teori. Mereka bikin skripsi tapi saya tanya apa teorinya. Yang mereka jawab tuh apa? Bukan teori tapi definisi. Contoh misalkan ya, tadi apa? Switching behavior ya. Misalkan variabelnya ada sikap, terus niat pindah gitu kan, dan sebagainya. Terus saya tanya, apa teori atau apa kerangka teori yang mendasari model kamu ini gitu ya. Mereka menjawab, Pak, teori sikap, Pak. Pak, teori niat pindah, Pak. Itu bukan teori, teman-teman ya. Itu namanya variabel. Itu variabel. Nah, teori itu mencakup hubungan variabel gitu loh. Jadi Anda perlu punya kerangka teori. Jadi hubungan variabel X dan variabel Y itu bisa Anda koneksikan. Itu apa dasarnya gitu? Apa dasarnya kok bisa hubungan X ke Y ada? Apa dasarnya? Nah, dasarnya pakai teori. Gitu ya, pakai teori. Teorinya apa? Itu yang jadi PR. Nah, di kelas online skripsi teman-teman, saya minta itu. Jadi ketika mengerjakan bab 2, Anda harus tahu teorinya. Nah, dalam bidang marketing ya, utamanya ketika Anda membahas tentang perilaku konsumen, teori yang paling banyak dipakai adalah teori TPB namanya, Theory of Planned Behavior, teori perilaku terencana. Nah, dalam teori itu ada beberapa variabel.
ada variabel norma subjektif, ya kan? Ada variabel sikap, ada variabel niat beli, ada variabel PBC, perceived behavioral control, dan sebagainya. Ini teori. Nah, kalau saya pribadi ya, ketika yang saya uji sudah menyebut teori dan dia bisa sedikit cerita tentang teori itu, maka that's it, cukup buat saya. Karena saya lagi nguji S1. Ya, saya nggak akan minta dia menjelaskan secara filosofis banget, enggak ya. Ini kan S1. Mungkin kalau saya nguji S2 ya, atau mungkin S3 itu beda ya. Tapi S1 ini ya, cukup dia tahu teorinya apa dan dia bisa ngerti teori ini sedang menjelaskan apa, maka saya cukup. Sudah, berarti udah bagus gitu ya. Nah, jadi teori ya. Dan selain TPB ada juga teori lain, teori TRA lah, ada teori stimulus organism response, ada teori social exchange, teori social marketing, dan sebagainya. Nah, makanya bagaimana Anda dapat teori? Nah, ini penting nih. Pak, saya bingung Pak, bagaimana caranya saya dapat teori? Caranya adalah dari bacaan yang Anda baca. Lagi-lagi bacaan. Ya. Dari paper 5 yang Anda baca itu, Anda tinggal lihat aja apa teori yang dipakai oleh paper-paper itu. Dan pastikan paper yang Anda baca itu paper Scopus yang bagus ya. Kalau papernya bagus, pasti ada teorinya. Tapi kalau paper gembel, abal-abal, dia nggak ada teorinya tuh. Gitu ya, paham teman-teman ya? Nah, jadi ketika ditanya apa teorinya, Anda harus bisa jawab. Teorinya adalah teori TPB kah? Atau teori apakah gitu ya. Anda bisa terus bilang, Pak, saya pakai teori TPB, Pak, teori plan behavior. Teori ini juga dipakai, Pak, di penelitiannya si X. Misalkan, dalam konteks tadi FMCG, Pak. Nah, menurut saya, Pak, teori TPB ini bisa dipakai dalam konteks bank syariah juga. Misal begitu, itu jawaban bagus. Untuk S1 ya, ini bagus jawabannya. Teori ya. Nah, terus juga di bab 2 tuh biasanya kalau dia jawabannya bagus, saya akan tanya lagi ya tentang, tadi saya akan ulang tentang penelitian sebelumnya. Saya akan minta mungkin ceritakan sekilas ya, apa yang kamu baca, terus apa yang jadi masalah. Misalkan saya baca paper X, Pak. Paper X tuh meneliti tentang ini, Pak, di mana, terus kemudian bagaimana hasilnya. Saya akan tanya itu biasanya. Nah, lagi-lagi kalau Anda mengerjakannya sendiri, pasti bisa menjawab dengan mudah, ya, gampang. Dan saya bantu itu ya, untuk menjawab itu dengan menggunakan tabel tadi, tabel pemetaan namanya. Silakan Anda buka ya di kelas online skripsi ya, saya sudah mendetailkan di situ ya teman-teman ya. Terus juga bab 2 tuh saya akan tanya tentang hipotesis biasanya ya. Saya akan tanyakan, kok bisa kamu membangun argumen X bisa berdampak terhadap Y. Bagaimana logikanya? Saya bisa gitu nanya. Misalkan misalkan variabelnya apa? Misalkan variabelnya sikap terhadap niat berpindah tadi kan, switching behavior. Saya akan tanya, coba saya dijelaskan bagaimana logikanya kok bisa sikap berdampak terhadap niat pindah. Piye logikanya piye? Saya akan nanya gitu biasanya. Dan mostly ya, mungkin 90% yang saya tanyakan tuh nggak bisa jawab. Mereka tuh tadi karena mengerjakannya tuh satu mungkin nggak sendiri ya, dia mungkin dikerjakan orang, atau mungkin kedua dia ngerjakannya nggak benar gitu. Sehingga nggak pakai logika. Ketika bikin hipotesis nggak dipakai logikanya gitu. Sehingga nggak ngerti kenapa kok bisa sikap dan niat berpindah kok berhubungan. Nah ini masalah. Nah kalau orang yang mengerjakannya benar, dia akan bisa jawab. Contoh jawabannya ya, Pak, bagaimana kemudian sikap dan niat berpindah berhubungan? Misalnya gini, contoh ya, Pak, sikap itu kan berkaitan dengan suka atau tidak suka gitu kan, senang atau nggak senang, itu sikap, Pak. Jadi ketika seorang konsumen Bank Syariah Indonesia, dia senang, dia suka dengan pelayanan Bank Syariah Indonesia, maka otomatis, Pak, by logic ketika dia sudah suka, otomatis dia nggak akan pindah dong, ya nggak? Dia nggak akan mau berpindah kan?
Tapi kalau dia kemudian tidak suka, Pak, kalau dia punya perasaan, dia punya sikap yang jelek terhadap Bank Syariah Indonesia, maka orang ini akan kemungkinan dia akan pindah, Pak. Perhatikan ya, ini kan by logic ya, sangat-sangat simple banget sebetulnya jawabannya kan, logik aja. Nah itu yang saya minta dari yang saya uji biasanya, yang simple-simple kayak gitu, cuman mereka nggak jawab. Kenapa gitu? Tadi karena mengerjakan tidak benar, nggak pakai logikanya. Sekedar ikut aja, nyontek cutting ya, cutting ini dibikin sama dia kayak gitu, logika nggak dipakai. Nah ini masalah. Gitu ya, itu terkait dengan hipotesis, penting teman-teman ya. Terus juga saya juga mungkin akan tanya, ini kamu modelnya replika dari mana? Nah kebanyakan nggak tahu, nah itu loh. Kamu bisa bikin model begini nih, ada garis-garis panah-panah kayak gitu, itu bagaimana ceritanya itu? Kamu replika dari mana? Nah kebanyakan nggak tahu, nggak bisa jawab. Kenapa nggak bisa jawab? Tadi karena nggak baca. Bikin model asal aja bikin model tuh. Diambil dari mana nggak jelas, ya, sehingga ini bermasalah. Gitu ya, itu terkait dengan bab 1 dan bab 2 ya, ketika sempro teman-teman. Nah ketika nanti teorinya sudah kuat, sudah ada, ya, terus juga masalahnya juga sudah teridentifikasi, ya, ini biasanya sudah aman nih, sudah aman, sudah bisa diteruskan untuk cari data ya, biasanya gitu biasanya. Nah tinggal masalah metode sekarang. Oke, topik sudah oke nih, ya kan? Topik sudah oke, sudah ada gap penelitian, teori juga sudah ada, logika juga udah dapat ya dia. Tadi kan masalah pengembangan hipotesis kan, logika dapat. Sekarang tinggal bagaimana desain penelitiannya. Oke nih, kamu sekarang bagaimana caranya kamu nanti mengeksekusi ide ini gitu kan ya. Nah, saya akan tanya bagaimana metodenya. Kamu pakai apa nih? Pakai kuanti kah atau pakai kuali? Kuanti atau kuali gitu kan. Nah, ingat ketika ujian skripsi 3 pertanyaan, apa, kenapa, bagaimana, ya. Kenapa pakai kuanti? Apanya kuanti? Terus kedua kenapa? Kenapa kuanti? Ketiga bagaimana? Bagaimana dikerjakannya itu kuanti itu? Ya. Nah lagi-lagi kalau yang sudah mengerjakan dengan benar, ini pertanyaan no big deal, simple, gampang sekali. Tapi kalau dia jawabannya ngasal, dia akan bingung nih. Kuanti ki opo kuanti ya? Kuanti ki kunti apa? Bingung dia kan? Kuanti ini jangan setan. Bingung dia nggak tahu kuanti itu apa kan? Dikiranya kuantil anak gitu ya, bukan, ini kuantitatif gitu kan ya. Terkuali ki apa? Kuali ki nama wajan apa gimana? Kan bingung dia. Nah ini bermasalah teman-teman ya. Jadi perlu dipertimbangkan kuanti atau kuali, dan ketika milih kuanti Anda harus tahu prosesnya bagaimana. Kita akan tanya lagi nih. Oke, pilih kuanti, terus bagaimana nanti desainnya? Kan kuanti ada banyak ya, ada yang eksperimen, ada yang pakai survei, ya kan, dan lain sebagainya. Anda pengen pakai apa? Misalkan pakai survei. Saya akan tanya, oke, surveinya bagaimana? Skala apa yang dipakai? Skala Likert, Pak. Oke, Likertnya berapa range-nya? 1 ke 5 kah? 1 ke 7 kah? 1 ke 9 kah? Gitu kan ya. Kan ada yang 1 sampai 7 kan, 1 sampai 5. Bahkan ada yang 1 sampai 4 tuh. Nah, saya akan tanya, kenapa kamu pakai 1 sampai 5 skala range-nya itu? Atau kenapa 1 sampai 7? Ada yang menghapus tengah-tengahnya tuh. Kalau kita pakai kuesioner kan dihapus tengah-tengahnya, yang netral tuh dihapus, sengaja dihapus. Saya akan tanya, kenapa dihapus? Ini penting nih ya teman-teman ya. Jadi kalau saya pribadi ya, saya tidak setuju kalau ada kuesioner yang pertanyaan netral dihapus. Itu namanya bias ya. Berarti Anda memaksakan responden Anda untuk menjawab sepakat atau nggak sepakat. Ini kan bias ya, maksa ya nggak? Ibarat kata kamu lagi nanya ya ke perempuan yang kamu suka, mau nggak kamu nikah sama saya? Jawabannya cuma yes or no, nggak boleh jawaban bimbang ya. Ini kan maksa ya nggak? Siapa tahu dia lagi bimbang ya nggak? Bimbang karena kamu miskin ya nggak? Tapi kamu ganteng ya nggak sih? Miskin tapi ganteng nih ya. Saya bimbang ya nggak? Siapa tahu bimbang ya kan? Jadi jangan dipaksa gitu ya. Baik. Kalau skala yang dipakai 1 sampai 5 atau 1 sampai 7 ya, ini ketika dia punya jawaban maka buat saya cukup. Meskipun saya pribadi saya lebih suka skala 1 to 5 ya, 1 sampai 5. Tapi kalau ada mahasiswa yang dia pakai skala 1 sampai 7 dan dia bisa memberikan alasan ya, bisa menjawabnya, buat saya cukup.
Oke, good. Berarti dia mengerjakan skripsinya pakai alasan, gitu ya. Bukan sekedar bikin aja gitu ya. Itu yang saya suka tuh. Jadi ketika ciri orang terpelajar, dia akan mengerjakan sesuatu itu menggunakan ilmu, gitu ya. Dia menggunakan judgment, bukan sekedar ikutan membebek bio ya. Itu yang saya suka gitu ya teman-teman. Baik, itu terkait dengan metode ya. Terus saya akan tanya lagi, siapa yang menjadi populasi dan sampel? Nah, pasti itu saya tanya. Ini pasti keluar nih. Kalau ujiannya pasti keluar, wajib pasti keluar ini. Siapa yang jadi populasi, siapa yang jadi sampel ya. Terus kenapa dia jadi sampel? Nah, ini penting nih. Ya. Kalau tadi terkait dengan Bank Syariah Indonesia, BSI kan, tadi topiknya tentang misalkan switching behavior, maka akan jadi masalah nih ketika misalkan saya baca Anda punya proposal gitu kan, topiknya tadi switching behavior BSI. Terus ketika saya baca populasi dan sampel, ternyata yang jadi sampel adalah orang Kristen yang ada di Thailand misalkan ya. Ini sering banget kayak gini. Jadi sering banget saya sering menguji gitu. Sampel yang didapatkan tidak sinkron dengan dia punya tujuan gitu. Mudah nggak? Ini sering banget saya temukan. Kenapa bisa begitu? Tadi karena either dia mengerjakan skripsinya dikerjakan orang lain, atau mengerjakannya nggak bener gitu, nggak punya panduan. Sekarang kamu pengen meneliti tentang switching behavior BSI, tapi sampel yang kamu dapati adalah orang Kristen di Thailand. Mudah nggak? Ini kan nggak nyambung ya. Terus kamu pengen neliti apa? Kan gitu ya. Ini sering banget nih. Sehingga masalah sampel dan populasi itu penting banget. Harus tepat. Nah terus bagaimana yang tepat Pak? Yang tepat berarti sampelnya adalah harusnya itu orang-orang nasabah yang sudah menggunakan BSI gitu kan. Karena terpaksa tadi. Sehingga dia harus switch kan. Nah itu yang jadi sampelnya. Jadi jangan sampai Anda menyebar kuesioner ke orang lain, gitu ya. Ini masalah sampel. Itu jawabannya. Jadi kalau ditanya, misalkan ya saya baca, kenapa kok sampel kamu kok orang Islam yang terpaksa berpindah atau termigrasi ke BSI? Maka jawaban yang tepat adalah, Pak, saya memilih sampel ini karena pemilihan sampel ini sesuai dengan tujuan skripsi saya, Pak. Nah, ini baru bagus, ya. Pemilihan sampel sesuai dengan tujuan skripsi saya. Nah, baru Anda bisa menjelaskan kembali gitu ya. Pak, saya punya skripsi kan ingin menguji faktor-faktor yang membuat orang switching ya, berpindah dari BSI ke bank lain. Sehingga logik Pak, kalau sampelnya adalah orang-orang yang sudah pakai bank BSI ya, dan terpaksa pindah karena mungkin nggak betul dengan BSI, gitu ya. Itu kalau dia jawab kayak gitu, maka oke, berarti dia sudah paham logikanya. Nah, dia tahu bagaimana rasionalnya, dia tahu bagaimana prosesnya. Berarti dia mengerjakan skripsi secara sendiri dan secara benar. Jadi mengerjakan secara sendiri nggak cukup, ya nggak cukup. Anda juga harus mengerjakan secara benar. Baik ya, itu terkait dengan sempro teman-teman. Ya, kalau 3 itu udah benar tuh, jadi dia sudah jelas topiknya, udah tahu fenomenanya, terus dia sudah ngerti gapnya tadi apa, terus juga teori sudah ada, kemudian dapat rasionalnya bagaimana dia membangun hipotesis, terus juga sampel dan populasi sudah jelas, makanya udah oke nih. Lolos pasti, saya jamin lolos ujian sempro kalau kayak gitu. Jamin 100% lolos, nggak mungkin nggak. Gitu ya. Nah, baik, nanti mungkin lebih detailnya teman-teman bisa ya buka linknya di kelas online skripsi ya, di bio saya, silahkan dicek situ. Ada semacam daftar isi ya, Anda bisa cek gitu ya, beberapa poin-poin yang saya jelaskan terkait dengan proses mengerjakan skripsi. Nah, yang kedua ya, tadi sempro kan. Nah, let's say Anda sudah lolos, Anda disuruh ambil data gitu kan, suruh mengerjakan bab 4 dan bab 5, terus Anda mengajukan untuk ujian hasil. Apa pertanyaannya? Kalau ujian hasil ya.
eh, biasanya kalau ujian hasil si penguji ini akan iseng, akan nanya kembali terkait dengan tadi ya, kenapa pilih topik ini, apa yang menjadi gap risetnya, siapa yang jadi sampel populasi dan sebagainya. Dia akan nanya lagi tuh, biasa gitu. Tapi kalau penguji yang merasa nggak punya banyak waktu ya untuk nanya yang sudah ditanya, dia akan langsung straight to the point. Dia akan tanya terkait dengan proses atau kendala saat data collection, saat mengambil data. Nah, ini untuk memastikan ini orang yang saya uji, dia mengerjakan skripsinya sendiri atau pakai joki. Nah, kalau orang yang mengerjakan sendiri, dia akan bisa menceritakan A to Z, ya, bagaimana kendalanya saat mengambil data, gitu ya, pasti tuh. Misalkan Pak, misalkan sarannya ya, apa yang menjadi kendala ketika Anda mengambil data? Nah, sarannya gitu misalnya. Nah, orang yang bisa menjawab dengan benar, dia akan jawab gini, Pak, kendalanya tuh terkait dengan, misalkan contoh, terkait dengan waktu, Pak, misalkan ya, waktu, dan juga terkait dengan bagaimana respon dari responden, Pak. Saya ketika menyebar data itu, Pak, saya mengambil waktu 1 minggu, misalkan gitu ya, cara menjawabnya. Dan selama setiap hari, Pak, saya nongkrong misalkan di warung kopi, saya saya tanya ke orang-orang untuk mau ngisi kuesioner. Ternyata banyak dari mereka yang menolak karena nggak punya waktu, Pak, atau karena mungkin insentifnya terlalu kecil, Pak, cuma dikasih pulpen, Pak. Nah, itu yang buat saya kendala, Pak, ketika mencari data, gitu ya. Itu satu tuh. Nah, ketika saya dengar jawaban kayak gitu, itu kan saya udah kebayang nih, wah, ini anak mengerjakan sendiri, ya enggak. Buat saya ya, sebagai seorang examiner, sebagai seorang penguji, that's it. Ya, buat saya itu cukup. Oke, dia udah ngerti lah, udah merasakan ya susahnya itu mencari data. Atau kalau dia online ya, Anda bisa bilang, Pak, saya mencari datanya online, Pak. Itu betul-betul susah banget, Pak. Saya sudah sebar ke WA group, saya sudah sebar ke Telegram group. Ketika saya sebar, Pak, saya diblokir, Pak. Misalkan begitu ya. Saya diblokir, Pak. Jadinya nggak bisa, Pak, mendapatkan data. Nah, itu kan lagi-lagi masalah ini ya, kesulitan. Nah, ini bisa ya diceritakan seperti itu ya, teman-teman ya. Sehingga nanti ini menunjukkan bahwa Anda tuh benar-benar mengerjakan sendiri. Nah, setelah tadi masalah proses mencari data, yang berikutnya adalah tentang quality datanya. Oke, data udah dapat nih. Si penguji akan tanya, ya, how about the quality? Bagaimana dengan quality datanya? Valid nggak nih? Valid nggak? Nah, kan biasanya kan valid nggak valid kan ada ininya, ada ukurannya kan ya, ukuran statistiknya, teman-teman ya. Nah, saya akan tanya biasanya, bagaimana Anda menguji validitas data itu? Bagaimana caranya? Ingat, 3 pertanyaan. Apa, kenapa, bagaimana. Nah, Anda harus bisa mengantisipasi pertanyaan bagaimana. Ya, bagaimana Anda menguji validitas. Nah, orang yang mengerjakan skripsinya itu dikerjakan oleh orang lain, kagak bakal mudeng. Ya, ki opo ya validitas ya, dia nggak akan tahu tuh. Paling dia akan menjawab dengan jawaban yang normatif. Pak, saya pakai SPSS, Pak. Lah iya SPSS, cuman bagaimana caranya gitu kan? Bagaimana caranya? Itu yang pengen saya tahu itu. Kebanyakan nggak tahu caranya bagaimana. Ini penting ya. Nah, ketika teman-teman pengujian datanya diujikan oleh orang lain, ini boleh ya teman-teman. Jadi Anda boleh ketika menguji data, Anda minta ke olah data skripsi itu boleh-boleh aja ya, sah-sah aja. Nggak ada masalah. Cuman tetap Anda harus ngerti ya bagaimana filosofinya, ya bagaimana konsepnya, ya sebuah data itu diuji validitasnya. Ini harus tahu. Nah, kalau nggak tahu ini masalah. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ini lagi-lagi tergantung metode teman-teman ya. Kalau teman-teman menggunakan SPSS teman-teman ya, itu ada namanya metode faktor loading ya, ada faktor loading itu untuk menguji validitas ya, yang sifatnya validitas yang convergent. Jadi 2 ya,
ada validitas konvergen dan diskriminan. Nah ini makanya ini masalah konsep nih, ini harus paham nih ya anak-anak skripsi ya teman-teman ya. Untuk mendapatkan validitas yang konvergen itu menggunakan faktor loading, nanti menggunakan AV namanya, average variance extracted. Itu saya jelaskan di kelas online skripsi ya, Anda bisa cek di situ ya teman-teman ya. Terus untuk mendapatkan validitas diskriminan, teman-teman itu akan menggunakan namanya matriks korelasi, ya, Fornell-Lakers correlation matrix. Itu semua bisa pakai SPSS. Nah, ketika Anda jawab kayak gitu aja ya, jawab gitu tuh, itu udah cukup buat saya. Oh, berarti ini bocah ngerti nih, ngerti gimana caranya. Meskipun teknisnya yang bikin orang lain, it's okay. Saya nggak akan mempermasalahkan ketika dia diolahkan oleh orang lain, nggak apa-apa ya, it's okay. Tapi yang jadi masalah ketika dia nggak ngerti gitu kan. Ini konsepnya nggak ngerti, ini masalah nih. Jadi bukan masalah kamu itu diolahin, bukan itu masalahnya. Kayak masalahnya kowe orang ngerti, iki apa benda ini apa gitu loh. Gitu ya, paham ya teman-teman ya. Jadi Anda silakan prepare terkait dengan konsep, pemahaman konsep. Apa itu validitas, apa itu reliabilitas, ini perlu dipahami dan bagaimana prosesnya di ujinya itu ya. Baik, terus yang berikutnya terkait dengan pemahaman ya, ini juga kita cek nih. Biasa gini, yang saya uji ya, ketika saya baca bab 4-nya itu mereka bilang data ini diuji menggunakan metode SEM, gitu kan, pakainya SEM. Nah, saya akan tanya tuh, tadi ya apa, kenapa, bagaimana. SEM ki opo sih, gitu kan. Nah, baru pertanyaan semiki opo, ya, baru pertanyaan apa, udah skakmat, nggak tahu dia, semiki opo nggak tahu dia. Nah, ini masalah ini kalau kayak gini, nggak boleh nggak tahu ya. Anda ketika milih pakai SEM harus tahu SEM ini apa, harus tahu bagaimana proses SEM, harus tahu bagaimana data diolah pakai SEM, harus tahu kenapa pakai SEM juga harus tahu. Kenapa nggak pakai regresi sederhana aja atau regresi berganda? Kok pakai SEM sih, gitu kan? Nah, ini perlu tahu alasannya, gitu ya. Nah, jawaban yang bagus ya, saya berikan jawaban bagus ya. Ketika ditanya kenapa pakai SEM, jawaban yang bagus adalah Pak, saya pakai SEM karena modelnya kompleks. Satu itu, karena modelnya kompleks, terdiri dari beberapa variabel yang tidak sedikit ya. Let's say ada 4 atau 5 variabel dengan hubungan yang kompleks. Nah, itu alasan pakai SEM. Ya, ini juga saya jelaskan di kelas online skripsi teman-teman ya. Ketika ditanya kenapa pakai SEM, apa jawabannya? Ya, ini karena kompleks. Terus yang kedua, Anda ingin menguji data secara simultan. Ya. Nah, kalau pakai regresi nggak bisa. Ya. Regresi nggak bisa pakai menguji secara simultan. Dia harus one by one. Jadi hubungan X1 ke Y sekali diuji, X2 ke Y sekali diuji gitu ya. Jadi dia nggak dapat nilai fitness dari sebuah model. Itu pakai SEM. Itu jawaban bagusnya teman-teman ya. Jadi jangan sampai bilang, Pak saya nggak tahu Pak, itu Pak cutting saya pakai SEM Pak. Ini jawaban agak-agak blow on ini gitu ya. Ini udah pasti ini saya kasih nilai jelek kalau kayak gitu ya. Atau jawaban apa lagi, Pak kepengen aja pakai SEM Pak, soalnya saya cuma bisa pakai SEM Pak, nggak bisa pakai yang lain Pak. Ini juga jawaban yang kurang bagus ya. Jadi harus beralasan. Ingat apa, kenapa, bagaimana ya. Lebih jelasnya silakan teman-teman buka link ya di kelas online skripsi. Kemudian terkait dengan hasil pembahasan. Nah ini penting juga nih. Perlu teman-teman ingat ya terkait hasil ya. Jadi untuk saya pribadi tidak mengharuskan hasil itu harus semuanya signifikan. Nah, ini banyak yang salah paham ya mahasiswa itu. Jadi mereka mengganti-ganti data sehingga semuanya jadi signifikan semua, terus diterima semua. Ini kesalahan. Ya, kita nggak minta harus semua signifikan, cuman juga jangan sampai semua ditolak gitu. Betul ya. Jadi kalau semua hipotesis ditolak berarti ada yang salah dengan teorinya. Ada yang salah. Tapi kalau kemudian 1 ditolak, 2 ditolak, ini nggak apa-apa. Ini hal yang wajar. Ini sering ditemukan kok. Saya juga sering gitu kalau penelitian gitu ya.
Nah, saya akan tanya hasilnya. Saya akan tanya kenapa. Mas, Mbak, iki kenapa kok hasilnya kok diterima? Misal gitu. Jadi meskipun diterima atau ditolak, saya akan tanya kenapa diterima? Apa argumen Anda kok bisa diterima? Gitu. Atau mungkin, Mbak, Mas, ini kenapa kok ditolak? Apa alasannya kok ditolak? Coba Anda kira-kira kalau ditanya kayak gitu, apa jawaban Anda gitu? Nah, jawaban yang bagus yang pertama, Anda harus menjawab itu pakai kaidah statistiknya dulu. Misalkan ya Pak, hubungan antara X ke Y diterima atau didukung ya, didukung itu karena nilai P value-nya di bawah 0,05 dan nilai T value-nya di atas 1,96. Itu secara statistik ya. Nah, yang kedua, Anda perlu menjawabnya secara logik ya. Jadi ada statistik dan logik ya. Pak, hubungannya diterima ya. Kenapa? Karena mungkin ini relate Pak, relate dengan keadaan yang sekarang terjadi gitu ya. Bahwa sekarang terkonfirmasi orang-orang itu ternyata nggak suka Pak sama BSI Pak, ya kan? Dengan fitur yang begitu jeleknya gitu kan, ATM yang nggak bisa ditarik uangnya di Malaysia meskipun uang saya dikit gitu kan, terus juga CS yang tidak ramah. Ini berarti kan terkonfirm Pak bahwa gara-gara itu semua menciptakan persepsi atau sikap yang buruk terhadap Bank Syariah Indonesia sehingga orang itu kepengen berpindah ke bank lain Pak. Nah, berarti hasil saya punya penelitian itu mendukung apa yang sekarang terjadi Pak. Dan yang terlebih lagi Pak, ternyata hasil saya ini mendukung penelitian sebelumnya Pak, oleh siapa gitu ya. Ya itu jawaban yang bagus tuh. Dia menjelaskan secara statistik pertama. Yang kedua dia bikin menjelaskan secara logik. Ini best answer ya. Saya kalau udah dengar gitu ya, saya pribadi ya saya udah cukup udah. Dia udah ngerti bagaimana caranya menjawab. Tapi kalau S2 mungkin akan saya kejar lagi ya. Kejar sampai nangis tuh. Tapi kalau S1 cukup kayak gitu aja ya. udah menjawab pertanyaan insyaallah ya. Nah, yang terakhir nih. Saya katanya masalah keterbatasan. Oke, Mas. Mbak, kan kamu sudah bikin penelitian nih. Sekarang saya pengen tanya apa yang jadi keterbatasan dari penelitian kamu. Gitu ya. Apa yang jadi keterbatasan? Nah, ini seringnya mahasiswa tuh nggak bisa menjawab ini. Bahkan cenderung bunuh diri. Ketika ditanya keterbatasan, dia malah menyampaikan hal-hal buruk tentang skripsinya. Ya nggak? Ini bunuh diri, ya kan? Misalkan contohnya, Pak, keterbatasan dari skripsi saya, Pak, itu saya hanya meneliti orang-orang atau konsumen BSI, Pak. Itu yang menjadi keterbatasan, Pak. Ini yang bunuh diri namanya. Saya akan kejar tuh. Mbak, Mas, kalau kamu tahu itu sebagai keterbatasan, terus kenapa kamu kerjakan? Ya enggak? Ya enggak sih? Kan dibilang tadi kan, apa yang menjadi keterbatasan? Pak, keterbatasannya adalah saya hanya meneliti orang-orang atau konsumen BSI, Pak. Gitu kan? Akan saya kejar. Kalau kamu tahu itu keterbatasan, terus kenapa diteliti gitu kan? Ya enggak, ini jadi masalah. Dia jadi bunuh diri tuh. Dia menghancurkan skripsinya sendiri. Yang sudah dia bangun sulit-sulit dari awal, dihancurkan dengan satu jawaban yang konyol. Ya. Terus bagaimana caranya menjawab keterbatasan? Perhatikan ya, ketika ditanya terkait dengan keterbatasan, ya, Anda harus menjawabnya ya bukan dengan sesuatu yang sudah Anda desain sebelumnya. Terkait dengan pemilihan sampel, terkait dengan pemilihan metode, semua ini kan by design, ya enggak? Jadi jangan jadikan sesuatu yang by design sebagai alasan keterbatasan. Itu namanya bunuh diri. Tapi jadikan masalah atau sesuatu yang itu muncul ketika sedang penelitian. Misalkan ya contoh, contoh ya. Pak, yang menjadi keterbatasan skripsi saya itu terkait dengan proporsi gender Pak pada datanya. Jadi harus sesuatu yang itu bukan by design, mudeng ya. Itulah yang disebut dengan keterbatasan. Sekarang gini, Anda dapat data nih misalkan. Dapat data misalkan sebanyak 100. Dilalahnya ternyata
dari 100 data itu 20 perempuan, 80 laki-laki. Misalkan ya, itu kan nggak by design, ya nggak? Anda merencanakan nggak? Anda bakal tahu nggak 80 itu laki, 20 itu perempuan, bakal tahu kan? Nggak tahu kan? Nah, jadi something yang itu tidak by design, itulah keterbatasan. Dan itu bisa mengurangi kualitas hasil dari penelitian. Itulah keterbatasan. Saya ulangi lagi ya, yang disebut dengan keterbatasan adalah sesuatu yang itu bukan by design, ya, sesuatu yang itu tidak dalam kontrol kita sebagai peneliti, dan itu bisa mengurangi kualitas hasil penelitian. Sekarang gini, kalau datanya kebanyakan laki-laki, misalkan 80 orang, 20-nya perempuan, apakah itu akan mempengaruhi hasil? Jawabannya iya, ya kan? Berarti hasil dari penelitian ini terlalu man-centric atau male-centric, ya nggak sih? Kenapa dia male-centric? Karena kebanyakan laki-laki, ya nggak? Ini kan jadi sebuah keterbatasan, Pak. Jadi masalah. Tapi saya nggak desain itu, Pak. Ini bukan by design, ya paham ya? Saya nggak mengkontrol itu, Pak. Ujuk-ujuk kayak gitu. Nah ini oke kalau kayak gitu. Sesuatu yang itu bisa menciderai atau mengurangi quality dari Anda punya skripsi. Tapi itu nggak by design. Nah itu cara menjawab itu. Nah lebih detailnya saya juga jelaskan ini di kelas online skripsi ya teman-teman ya. Silakan Anda buka linknya ya. Dibuka link kelas online skripsi, Anda bisa cek di situ ya beberapa daftar isinya. Anda boleh join ya bagi yang ingin join. Baik ya, mungkin itu aja nih singkat ya. Udah berapa jam ya? Sejam kali ya? Udah sejam dikit ya. Sekarang saya pengen coba jawab pertanyaan ya nggak? Ada pertanyaan gak nih? Jundi Fikri, Bismillah, Afwan Pak, kalau berkenan kapan-kapan bikin webinar terkait cara membangun karir di manajemen. Nah ini ntar ya, ini nggak berkaitan dengan skripsi. Y1TZ Hak Yidzak, Pak mau bertanya Pak, apakah hasil pembahasan signifikan atau tidak? Alasannya boleh menggunakan data profil responden seperti status, pendapatan, hasil, dan lain-lain. Apakah pembahasan signifikan bisa pakai hal tersebut? Baik, bisa aja teman-teman ya. Jadi bisa aja sebuah hubungan tuh nggak signifikan karena itu. Itulah kenapa dalam kuesioner ada pertanyaan demografik, ya kan? Anda pernah nggak ngisi kuesioner kan ada sebelum ngisi variabel kan ada pertanyaan gender ya nggak, income, tempat tinggal dan sebagainya kan? Nah itu ditanyakan bukan tanpa tujuan gitu kan? Itu ada maksudnya itu gitu ya. Itu harus Anda jelaskan. Jadi ketika Anda dapat data yang nggak signifikan, Anda bisa mengkaitkan ke situ. Bisa jadi nggak signifikan. Contoh misalkan ya, contoh Anda sedang meneliti pengaruh apa ya? Pengaruh diskon terhadap pembelian minyak sunlight minyak apa tuh? Cuci ya. Cuci piring, sabun cuci piring. Pengaruh diskon terhadap pembelian sabun cuci piring. Misalkan ya. Pak ternyata nggak signifikan Pak. Diskon nggak membuat responden beli sabun cuci piring Pak. Kenapa nggak signifikan? Ya bisa jadi karena respondennya laki-laki semua. Iya nggak? Bener nggak? Kalau semua responden laki-laki kemungkinan besar nggak signifikan. Kenapa? Karena laki-laki nggak beli sabun cuci piring. Ya. Laki-laki belinya apa? Laki-laki belinya PS. Beli PS5 atau ya nggak? Kalau perempuan yang ditanya mungkin signifikan. Gitu ya, paham ya? Jadi benar, boleh. Anda malah harus ya, Anda bisa mengkaitkan dengan data deskriptif responden kalau menemukan yang nggak signifikan. Kejawab ya, insya Allah ya, Izak ya. Sahna Alisa, bagaimana tips menjelaskan hasil penelitian yang negatif plus non signifikan Pak? Apakah dengan disertakan teori dan sebelumnya yang memiliki hasil sama akan cukup memuaskan? Baik ya, teman-teman. Jadi ini saya sering jelaskan ya. Jadi banyak mahasiswa yang salah paham ya antara negatif dan nggak signifikan. Ini dua hal beda teman-teman ya. Jadi
negatif itu arah, ya. Sedangkan signifikansi itu adalah keterkaitan gitu ya. Jadi sesuatu yang negatif belum tentu nggak signifikan. Tolong dicatat ya. Sesuatu yang negatif belum tentu nggak signifikan. Contoh misalkan ya, hubungan antara resiko dan niat beli. Resiko dan niat beli. Semakin tinggi resiko semakin tinggi resiko suatu produk. Misalkan apa? Misalkan resiko narkoba gitu ya. Semakin tinggi resiko narkoba, Anda pengen beli narkoba nggak? Enggak kan? Ya enggak. Berarti kan semakin tinggi resiko, semakin rendah niat beli narkoba. Berarti apa hubungannya? Negatif. Ya kan? Negatif. Nah, jadi itu arah tuh, itu hubungan. Belum tentu yang negatif itu kemudian nggak signifikan. Bisa jadi negatif tapi signifikan. Tadi, ternyata Pak, bener Pak, ada kaitannya Pak. Ketika seseorang itu mempersepsikan resiko yang besar dari narkoba, dia tahu narkoba itu bahaya, maka orang itu lantas kemudian nggak mau Pak beli narkoba. Berarti kan hubungannya signifikan, bener gak? Ya kan? Arahnya negatif tapi hubungannya signifikan. Jangan salah paham teman-teman ya. Jadi itu apa? Terkadang kita punya hipotesis negatif, boleh-boleh aja, nggak masalah. Tidak harus positif ya. Hipotesis teman-teman ya, bisa negatif. Tadi kalau misalkan dia by nature variabelnya itu variabel yang variabel yang negatif, maka boleh, gitu ya. Terus bagaimana tips menjelaskannya Pak? Ya tadi ya bisa pakai variabel deskriptif teman-teman ya. Anda bisa menjelaskan Pak, mungkin nggak signifikan karena datanya perempuan, gitu ya. Atau mungkin Pak kebanyakan datanya ini kebanyakan orang-orang yang pendidikan SD Pak. Mungkin ya, Pak ini SD semua Pak yang ngisi Pak, karena mungkin dia nggak mudeng Pak dengan masalah konteks ini Pak. Karena nggak mudeng jadi nggak signifikan Pak, mungkin saja ya nggak. Atau bisa masalah pendapatan ya, Anda misalkan sedang melakukan penelitian tentang cryptocurrency misalkan, yang ngisi itu ya bocah-bocah SD ya, yang belum punya duit misalkan, contoh ya. Anda punya responden 100, kebanyakan bocah SD itu, bocah-bocah SD yang main FF gitu. Anda punya hasil nggak signifikan. Kenapa? Bisa jadi karena tadi bocah-bocah FF tadi, bocah-bocah SD tadi yang ngisi tuh, jadi nggak signifikan, gitu ya. Itu bisa, ya, gitu sana ya. Tanya caranya gimana memunculkannya? Oke. Apakah dengan disertakan teori sebelumnya memiliki sama itu cukup memuaskan menguji Pak? Nah kalau hasilnya nggak signifikan, ya berarti kan beda dong dengan teori, ya nggak? Ya kan? Dan kan beda dengan teori. Nah ini Anda harus punya penjelasan yang lebih logik ya. Karena Anda punya hasil beda dengan teori, ya kan? Teorinya begini Pak, tapi kenyataannya begini. Nah ada baiknya Anda bisa menjelaskan secara fenomena ya, by logic. Kenapa kok bisa hasilnya berbeda dengan teori? Gitu ya sana ya. Nah, yang mau nanya ya di bagian icon question mark ya teman-teman, jangan di kolom komentar ya. Saya nggak bisa scroll down ya, ntar banyak banget yang saya scroll down. Baik, terus pertanyaan lagi, Haikal Agif, apakah kos cocok untuk program magister dan doktoral Pak? Cocok banget ya. Jadi teman-teman, penelitian itu sifatnya sama saja ya, mau skripsi kayak tesis kayak mau S3 kayak sama aja semuanya. Yang membedakan tuh adalah dari sisi kebaruannya ya. Untuk level skripsi kebaruannya cukup replika ya, replikasi aja. Jadi dia punya paper ya, dia petakan paper terus diambil satu untuk direplika, maka ini cukup skripsi. Nah kalau yang S2 tesis itu lebih tinggi lagi nanti level kebaruannya. S3 lebih lagi nih, kebaruannya harus baru banget gitu ya. Jadi cocok ya untuk semuanya. Dan course yang saya ampuni teman-teman ini khusus untuk bidang manajemen ya dan bisnis. Baik, utamanya yang marketing. Ada lagi pertanyaan? Saya lihat dulu. Nah ini ya. Aulia Bahtiar, Pak izin bertanya,
kalau uji normalitas ada yang nggak normal, apakah bisa diteruskan penelitiannya? Tergantung Anda pakai metode apa. Bentar ya. Kalau Anda menggunakan asumsi multivariat ya, pakai SPSS misalkan ya, atau pakai AMOS, maka ini mengharuskan normal katanya, wajib normal. Kalau nggak normal berarti nggak bisa diteruskan ya, berarti harus normal katanya, tergantung asumsinya apa teman-teman ya. Nah terus gimana Pak kalau datanya nggak normal Pak? Berarti harus dinormalin. Bagaimana caranya Pak? Caranya teman-teman, cara yang paling realistik ya, Anda menghapus outlier ya, dihapus data-data yang outlier. Apa itu outlier? Outlier itu data-data yang itu terlalu menyimpang ya, terlalu menyimpang. Misalkan nih ya, kebanyakan responden tuh ngisi 4343 ya, atau 45453 ya. Tapi ada satu responden yang itu ngisinya 1 gitu. Semuanya ngisi 345 ya pilihannya. Satu orang ini ngisi 1. Terlalu ekstrim ya enggak? Ekstrim berbeda. Ini namanya outlier. Nah, kalau ada banyak outlier seperti ini ya, saran saya dibuang terus diuji lagi ya, untuk mendapatkan data yang lebih normal lagi ya. Nah itu kalau asumsi multivariat yang seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau Anda menggunakan Smart PLS ya, pakai asumsi PLS ya, partially square. Kalau pakai metodenya PLS ya, PLSM ya, maka data itu tidak perlu normal. Saya ulangi lagi ya. Jadi apakah data harus normal? Jawabannya tergantung dari Anda pakai approach apa gitu ya. Kalau pakai approach-nya tadi menggunakan multivariate assumption, pakai SPSS ya, regresi tadi, atau pakai AMOS ya, SEM yang dia AMOS ya, ini dia harus normal datanya. Tapi kalau pakainya PLS SEM partially square yang pakai alatnya Smart PLS, maka datanya tidak perlu normal ya. Kalau N-nya jumlah data Anda tuh cuma 100, ini harusnya normal harusnya ya. Kalau cuma cepet, ini normal harusnya. Ini nggak ada alasan nggak normal. Ya, makanya teman-teman ketika bikin kuesioner itu juga ada ilmunya ya. Nah ini banyak banget nih. Banyak banget mahasiswa itu bikin kuesioner itu salah gitu loh. Dia ngasal bikinnya gitu. Bikin itemnya ngasal itu. Jadi cuma pakai feelingnya aja tuh. Dia nggak pakai ilmu. Ini bermasalah. Nah kalau ketika bikin kuesioner tuh ngasal, nggak pakai rujukan, maka akan besar kemungkinan selain tadi nggak valid, dan dia punya data pun juga nggak akan normal. Ya nggak akan normal nanti. Ini penting ya teman-teman ya. Gitu ya. Nah tapi kalau datanya banyak, misalkan sampai 1000, data 1000 atau misalkan 500 ke atas ya sampai 1000, ini cukup wajar kalau nggak normal. Ya. Wajar kalau nggak normal. Kalau banyak ya. Tapi kalau cuma 100, 200 ini nggak ada alasan. Ini harus normal. Gitu ya Mbak Aulia Batiar. Sekarang ditanya aja, kamu pakai apa? SPSS kah? Atau bukan? Kalau SPSS berarti harus normal. Wajib normal. Saya scroll yang lain. Ini ya, apalagi nih belum nih. Ada lagi nggak nih? Yang mau nanya di kolom komentar teman-teman ya. Barangkali yang sedang skripsi atau yang masih bingung, kira-kira nanti akan ditanya apa dan bagaimana jawabnya, bisa ditanyakan teman-teman ya. Ini mumpung saya menyediakan waktu ini. Saya soalnya jarang-jarang mau online lagi. Saya bikin konten aja di Instagram udah jarang-jarang teman-teman ya. Karena masalah kesibukan ya, saya nggak ada waktu. Baik, ada lagi mungkin yang bertanya? Sambil saya scroll down ke atas ya. Ada gak pertanyaan yang nyempil-nyempil ini? Oke. Dimas, Masya Allah Pak dosen. Salam dari Trias. Dimas. Ntar susah ngukurnya di SPSS. Apa ini? Raffi Wahyu. Baik, nggak ada yang menanya lagi nih. Berarti sudah paham ya teman-teman ya?
sudah apa nih? Rizaldi, Pak saya mau nanya kalau terkait studi kelayakan bisnis dan strategi pengembangan bisnis bagaimana? Apanya yang bagaimana? Apanya yang bagaimana Rizaldi? Dirincikan gitu ya. Nah Intan bimbingan saya nih. Intan, Pak mohon maaf Pak izin bertanya terkait pertanyaan bab 1 tadi bagaimana ya Pak? Wah kamu telat dah tanda. Ya udah, saya nggak mau ngulang lagi lah. Capek saya ngulang ya. Kamu ntar ini aja ya, tanya yang tadi gabung ya Intan ya. Jadi bab 1 itu tentang gapnya bagaimana, terus kenapa pilih topik itu, terus celah penelitiannya apa, yang dibaca papernya apa aja, gitu-gitu ya. Kamu bisa lah mengerjakannya, kan sudah saya arahkan ya Intan ya. Erza Choiri, Bismillah Pak. Software yang cocok untuk uji regresi apa saja Pak? Yang paling mudah adalah SPSS. Silakan pakai SPSS saja, itu paling murah dan dia paling tersedia ya. Anda minta sama bidang IT kampus juga ada tuh ya, SPSS. Pakai itu aja ya. Tinggal Anda ini aja, Anda tentukan Anda pengen pakai multiple atau yang simple ya, SPSS-nya, regresinya. Gitu ya. Erza Choiri semoga menjawab. Adakah yang lain yang mau nanya? Silakan. Mumpung saya masih ada nih waktu sekilas sebelum saya tidur ini. Apa nih? Tadi gimana? Paham nggak yang saya sampaikan? Dimengerti nggak? Atau mungkin tidak paham? Coba saya dikasih feedback ke teman-teman ya. Paham apa enggak ya? Semoga aja dipahami dengan mudah. Bu Andri, alhamdulillah sehat selalu Pak Hendi keluarga. Amin. Alhamdulillah Bu Andri sehat-sehat. Meskipun lagi menderita ini ya, duit habis. Semoga Bu Andri juga sehat-sehat ya. Kenceng Pak di Batam, siap mendengarkan. Oke. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Silakan, terkait dengan skripsi ya, atau ujian skripsi, silakan saya akan coba jawab. Atau mungkin yang dapat jadwal saya uji ya, Anda pengen tahu saya tanya apa, tanya aja ya. Saya bukan tipe yang masalah ujian skripsi ini buat saya bukan rahasia ya. Apa yang saya tanyakan bukan rahasia, itu sifatnya tuh terbuka aja udah gitu ya. Anda perlu menyiapkan aja ya. Gampang sebenarnya, nggak akan jauh-jauh, itu aja. Kalau seandainya bisnisnya udah dijalankan, emangnya nggak bisa ya Pak analisis kelayakan bisnis? Trizal ini mahasiswa UI ya? Apa mahasiswa luar UI? Studi kelayakan bisnis ya, feasibility study itu biasanya memang ketika dia belum jalan ya. Ketika belum jalan, makanya ketika sebuah proyek itu akan dibikin, dia akan dicek dulu dong, layak nggak nih. Nah sekarang kan lagi bikin IKN tuh ya nggak, ibu kota negara. Apa yang menjadi landasan kok bisa di Penajam Pasir Utara itu? Apa yang menjadi landasannya? Ya studi itu ya nggak, kelayakan bisnis. Layak nggak nih Penajam Pasir Utara itu kemudian jadi ibu kota, ya kan? Dari sisi ketersediaan air lah, masalah bencana lah, turun salju nggak di sana gitu kan, dan sebagainya gitu kan, dicek dulu. Nah kalau sudah oke, feasible atau layak, maka kemudian dilakukan. Sama kayak bandara Jogja itu ya, bandara apa tuh? NIA ya, New Yogyakarta Airport itu ya. Sebelum dibikin ya bikin dulu kelayakan. Jadi emang idealnya kelayakan usaha itu yang sebelum jadi gitu ya. Sehingga kita bisa menentukan layak apa enggaknya. Kalau udah jadi, udah bikin, ya itu namanya ntar evaluasi itu namanya, bukan? Namanya studi evaluasi itu, evaluasi bisnis itu mah. Tinggal dicek ini usahanya bener apa kagak gitu. Apa nih? Wah Mbak Ica, sip mas. Besok kelas RM kita nyontek ya. Ntar nyontek ini aja kelas bahasa Melayu ya.
sama aku ya. Jago dah. Nah, ada lagi pertanyaan baru nih. Apa ini? Fendik 7. Izin tanya Pak, tadi kalau pakai PLS kan tidak harus normal. Kalau pakai eFuse apakah normal Pak? Oh, saya nggak tahu ya eFuse ya. Saya nggak tahu Fendik ya, mohon maaf. Saya nggak pernah pakai eFuse soalnya. Saya pakai datanya kebanyakan data primer ya. eFuse yang saya tahu tuh untuk data sekunder, saya nggak tahu. Sependek yang saya tahu sih harus normal ya. Tapi Allah Ta'ala, saya nggak tahu. Gitu ya, Fendik minta maaf. Apa lagi nih? Syahna lagi, Pak, kalau Bapak yang menguji, apakah Bapak akan memiliki pertanyaan yang beda? Apa nih? Terkait mereka yang olah data sendiri dan mereka yang pakai jasa olah data. Enggak ya, saya nggak akan nggak akan tanya yang beda-beda ya. Tadi aja yang saya tanyain dah. Saya akan minta dia jelasin aja deh konsepnya nih. Saya pakai SEM kan, saya tanya SEM itu apa. Nah, jadi harus tahu nih teman, kalau pakai SEM ya, Sahana ya, kalau pakai SEM, jadi harus tahu SEM itu ada 2 ya prosesnya. Jadi pertama adalah menguji model pengukuran ya. Itu yang diuji nanti uji validitas, uji reliabilitas, terus juga goodness of fit ya dan sebagainya. Yang kedua ada namanya uji model struktural. Nah itu loh. Nanti diuji, dilihat bagaimana hubungan hipotesisnya, ya multi-call-nya dicek. Ya, itu harus tahu tuh, harus paham konsepnya. Ya, saya nggak masalah kalau kamu nanti diolah datakan sama orang ya, itu nggak masalah. Tapi kalau kamu nggak tahu ya makhluk SEM itu, ya, kalau kamu nggak tahu prosesnya itu yang jadi masalah. Gitu ya, Sahana ya. Apa nih? Pecel boy. Pak, minta tolong hasil live-nya disimpan dong. Kalau nggak lupa ya. Insya Allah ya. Saya sering lupa lah. Sering nggak sadar juga tahu udah keluar ya, udah kehapus gitu ya. Ya insya Allah ya, kalau nggak lupa ntar saya share ya. Nanti pun kalau nggak ada live-nya ntar akan saya bikinkan kontennya ya insya Allah. Apa nih? Manda Maron, Pak, apakah ada rekomendasi teori untuk pembahasan loyalitas? Ya itu pakai teorinya itu, teori loyalitas ya. Ada teori itu ya. Jadi siapa ya? Saya lupa ya. Teorinya tuh Oliver ya. Oliver dibaca ya Manda ya, teori Oliver itu namanya teori loyalitas. Ada loyalitas yang sifatnya itu konatif ya, afektif, kognitif ya. Itu teorinya tuh. Nah, nanti Manda baca itu ya, teori Oliver tentang loyalitas. Tahun 90-an papernya itu ya. Silakan dibaca. Saya juga kemarin menjelaskan itu ke Helmi. Coba tanya Helmi ya, Manda ya. Helmi apa tuh yang orang Sunda itu loh. Coba tanya dia ya. Dia juga pakai teori itu, loyalitas. Gitu ya, semoga menjawab Manda. Cek lagi nih, ada lagi nggak nih? Oke. Ada lagi? Terima kasih. Oke. Mantap Pak, rasanya langsung bisa ngertiin tesis. Alhamdulillah. Putri Wida, paham Pak? Alhamdulillah, terima kasih. Oke, Putri ini magang ya. Gampang ya kalau magang Put ya. Cuman itu doang ya. Caranya menemukan mental pas skripsi Pak. Menemukan mental pas skripsi ya. Mental tuh tumbuh dengan sendirinya ya. Dia memang jam terbang teman-teman ya. Memang harus dilakukan ya. Jam terbang aja. Jadi itulah kenapa teman-teman ketika proses kuliah 3 atau 4 tahun kan Anda kan harus presentasi gitu ya. Nah kalau Anda terbiasa seperti itu insya Allah mental terbentuk. Tapi kalau selama kuliah 3 tahun Anda nggak pernah presentasi, nggak pernah ngerjain tugas kelompok ya, free rider ya nggak, yang lain kerja kamu nggak doang kerja, ntar pas ujian skripsi ya mental nggak kebentuk, susah. Jadi mental lo terbentuk
memang harus dengan prosesnya ya. Anda nggak bisa bawa mobil tuh, karena pakai mental ya nggak. Kalau nggak terbiasa bawa mobil gitu ya. Nah maka harus itu ya, harus dibentuk. Kalau saya pribadi ya, siapa sidik ya, sidik saya berusaha untuk berpikir ini aja, berpikir positif. Berpikir positif. Tadi selama saya sudah bisa menjawab tadi 3 pertanyaan, apa, kenapa, bagaimana, ya, dari semua tadi item yang saya coba listkan ya, maka nggak ada alasan buat kamu untuk pesimis ya. Saya jamin pasti lulus, pasti. Ya, tinggal Anda berusaha menghibur aja, menghibur hati Anda. Ya, pasti lulus, pasti lulus. Jadi gitu ya. Jangan pesimis terus. Nanti kalau pesimis terus malah ngeblur kepala gitu ya. Yakin selama udah bisa menjawab tadi apa, kenapa, bagaimana dari semua tadi item yang saya sebutkan, insya Allah pasti lulus. Pasti gitu ya. Apalagi ini S1 ya. S1 ini nggak begitu berat ya. Anda mengerjakan sendiri dan dengan benar bisa jawab tadi pertanyaan, lulus insya Allah. Oke, all Unpad toh, Trizaldi toh. Oke, dari Bandung. Ada satu lagi nih nanya nih. Apa nih? Pak, kalau penelitian terkait efektivitas kinerja fintech, kira-kira teorinya apa ya Pak untuk tesis? Nah, tergantung nih Trizaldi. Yang pengen diukur kinerja apa? Ada beberapa jenis kinerja ya. Ada kinerja keuangan, ada kinerja pemasaran, kinerja SDM, kinerja banyak ya kinerja ya, tergantung apa dulu. Kalau kinerja keuangan diukur biasanya dengan apa? Dengan BEP, ROI ya, investment, atau dengan apa ya? Dengan profit, kan? Jadi tergantung apa kinerjanya nih. Kalau kinerja pemasaran mungkin dengan penjualan, loyalitas ya. Kalau kinerja SDM terkait dengan turnover rate, tingkat orang resign itu loh, gitu ya. Tergantung. Jadi kinerja fintech apa nih, gitu ya. Ini perlu kamu rincikan dulu. Kalau terkait dengan marketing tadi apanya nih? Penjualannya kah, loyalitasnya kah, atau apa? Jadi banyak ya. Jadi performance tuh harus dijelaskan dulu. Ini apa? Di sudut apa yang kepengen kamu masuk di situ ya? Ini jadi belum jelas ya, Rizaldi ya pertanyaannya. Baik, apa lagi nih? Naro, Pak, salam awalan kepada penguji dan pembimbing agar sopan dan santun dan dipandang baik. Bagaimana? Oh, salam awalan. Assalamualaikum lah. Jadi pakai pakaian yang appropriate, terus senyum ya, pastikan gosok gigi Naro ya, gigi kamu kuning ya. gosok gigi, terus cabai ya, dapat nyelip ya Naro ya, dibersihkan dulu. Terus apa lagi ya, terus assalamualaikum, dan menjawab ketika ditanya. Nah, ini penting ya, menjawab ketika ditanya, dan jawabannya harus sesuai dengan apa yang ditanya. Nah, yang kesalahan adalah ketika show off dia kagak ditanya, dia jawab itu. Ini kalau saya pribadi saya kesel, ini orang ngapa sih ini? Mungkin dia udah ngafalin di rumah kan. Dia mencoba untuk mengeluarkan apa yang dihafalkan. Padahal itu nggak ditanyakan tuh. Nah, ini buat saya itu nggak baik ya, nggak baik. Mungkin juga nggak sopan kalau gitu. Saya nanya apa, kamu jawab apa gitu. Gitu ya Nara ya, pakai pakaian yang bagus, salam, senyum, gosok gigi ya, pakai sabun muka ya biar mukanya cerah ya, seperti masa depan saya gitu ya. Tiba ya gitu ya. Semoga menjawab ya. Naro, Pak Dos apa kabar? Alhamdulillah. Kesel. Oke ya, Manda, Haikal, Agif, apakah perbedaan ukuran novelty skripsi, magister, dan doktoral? Ini saya jelaskan di kelas online skripsi ya, Mas Haikal. Jadi tadi yang saya bilang, untuk yang skripsi itu novelty-nya cukup replikasi. Ya, replikasi. Untuk yang magister dia lebih ke arah empirikal ya. Dia replikasi tapi juga lebih ke arah empirikal. Kalau doktoral dia lebih ke arah kebaruan yang menghasilkan hal yang baru.
namanya inventif ya. Kalau saya pakai punya istilah inventif. Nah ini yang susah nih, yang S3 susah banget nih. Saya juga lagi S3 sekarang kan. Saya bolak-balik ketemu supervisor saya itu masih digodok kebaruan ini. Nah ini saya jadi pusing ini ya, ini masalah kebaruannya. Gitu ya, untuk lebih lengkapnya Mas Haikal bisa dicek ya di kelas online skripsi ya. Putri, lumayan susah Pak, karena teman diskusinya dikit, jadi kalau mau tanya rada susah. Nggak usah khawatir Putri, tanya Upon, ya, nggak ada Upon. Kinerja keuangan, Rizaldi. Kalau keuangan tadi ya, dilihat lagi bagaimana ngukur kinerja keuangannya. Ya, beda-beda ya, ada yang pakai tadi BEP, pakai return on investment, return on asset, apa. Jadi harus tahu nih. Anda tentukan ya apa variabel yang mengukurnya. Oke. Baik Pak. Masuk gigi. Masuk gigi ya, naruh ya, mutu giginya jangan sampai hitam ya. Sama aja Mas kayak jawab Bu Trias biar enggak C. Apa tuh? Baik Pak, terima kasih sarannya. Oke. Oh Mas Haikal lagi di IAIN Malaysia, Gombak ya. Saya lagi di Ampang nih, saya lagi di Malaya, Indonesia Malaya. Ntar boleh ketemu lah kawan-kawan ya. Kita nongkrong-nongkrong di nasi mamak ya. Tapi saya pengennya dibayarin ya. Kan duitnya habis ya. Oke. Terus ada pertanyaan lagi nih. Intan lagi ya. Intan tuh apa namanya? Orang itu ini dia. Khawatiran nah Intan ya. Takut nggak bisa jawab. Intan, izin bertanya kembali Pak untuk pembuka bagi kita yang sidangnya presentasi bagaimana ya Pak? Untuk pembuka yang sidangnya presentasi ya kenalan dulu ya. Assalamualaikum, terima kasih Bapak Ibu telah diizinkan untuk menyampaikan hasil skripsi saya. Kenalkan, saya Intan Numala, saya pacarnya Brian gitu ya. Nomor NIM sekian. Saya meneliti skripsi dengan judul apa gitu ya. Saya akan menjelaskan, saya akan membagi saya punya presentasi menjadi 4 bagian. Yang pertama introduction, kedua review literatur, 3 bla 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 gitu ya. Untuk yang bagian introduction gini gitu Intan caranya ya. Jadi dibuat sistematis. Kenalin kamu siapa, pacarnya siapa ya. NIM-nya berapa, terus usahakan bikin slide itu per chapter ya. Misalkan satu introduction, nah di bagian introduction itu fokuskan ke tadi fenomenanya apa, terus juga gapnya apa, dan pertanyaan penelitiannya apa. Bab 2 fokuskan ke teorinya apa dan hasil penelitian sebelumnya. Bab 3 fokuskan ke bagaimana metodenya, kuantika, kualika, survei kah, terus bagaimana desain kuesionernya kah, siapa yang jadi sampel, ya, populasi dan sebagainya. Bab 4 fokus kepada hasilnya, ya. Bab 5 fokus kepada keterbatasannya, kesimpulan dan keterbatasannya. Nah gitu aja ya, tanya gampang ya. Oke, nanti terjawab ya. Ada lagi yang pengen bertanya? Aduh Pak, nanti pacarnya Brian marah sama. Siapa pacar Brian? Alisa ya? Alisa mana nih? Nggak ada Alisa nih. Alisa dia mungkin lagi ini kali. Lagi apa nih? Tidur ya. Naro, aku kasihan sama teman-teman yang bukan asli orang Jawa. Kalau Bu Trias ngasih materi pakai bahasa Jawa, mereka paham gak ya? Wah, saya nggak tahu dah. Saya nggak mau ikut-ikut lah ya. Kamu ada Upon nih. Upon bismillah ya Allah. Upon tadi saya sebut Putri, Upon langsung bismillah ya Allah nih. Apakah ada hubungannya Pon? Kamu kenal Putri nggak Pon? Putri Wida Pon. Tadi bisa Pon ya. Tadi ngerti ya yang saya sampaikan ya Pon ya. Semoga lancar ya ujiannya ya. Tanggal 28 kan ujiannya kan. Bisa lah. Pokoknya yang saya bimbing insya Allah bisa. Karena mengerjakannya kan saya godok bener-bener itu ya.
Jadi saya nggak akan menerima kalau ngasal-ngasal. Oke. Naro, izin tanya kembali Pak terkait ujian tugas akhir rancang bangun bisnis. Pertanyaan yang sering keluar tuh apa aja? Saya nggak tahu. Saya belum pernah nguji itu RBB. Saya nggak tahu ya. Paling nggak jauh-jauh ya masalah kenapa bikin usaha ini gitu kan, motivasinya apa. Cuma saya belum pernah nguji Naro ya. Jadi saya belum bisa banyak ini ya Naro ya, banyak memberikan sharing terkait itu ya. Nanti mungkin kapan-kapannya kalau saya udah pernah nguji, insya Allah saya share. Bukan itu Pak. Oke Pon ya. Ada yang lain mungkin yang pengen tanya, silakan. Utamanya tentang skripsi ya, silakan. Abitama, izin tanya Pak, kesalahan apa yang kiranya sering dilakukan mahasiswa ketika nyuwun kuesioner penelitian? Baik, saya jelaskan di kelas online skripsi teman-teman ya. Kuesioner ya, ketika nyusun ya, kesalahannya adalah ketika bikin copywriting. Jadi teman-teman, ketika Anda bikin kuesioner, Anda kan ingin mempersuasi orang, ya enggak? Anda kan sebetulnya kayak jualan ya nggak sih? Anda mempersuasi orang, membujuk orang supaya pengen beli dalam tanda kutip ya. Anda punya kuesioner supaya dia mau ngisi gitu kan. Nah kesalahannya itu yang saya temukan ya, mereka itu ketika bikin kuesioner copywritingnya itu jelek, terlalu formal. Buat saya ini kurang bagus ya. Saya kalau bikin copywriting, ketika bikin nyebar kuesioner ya, saya nyebar di Facebook biasanya, itu sengaja saya bikin copywriting yang bagus, yang bikin orang jadi penasaran apa sih gitu. Nah, bagaimana caranya? Itu bisa nanti mengacu di course ya, kelas transkripsi. Saya pakai metode AIDA ya, attention, interest, desire, action. Saya pakai konsep AIDA untuk membuat kuesioner, ya, untuk mempersuade orang mau ngisi kuesioner. Itu kesalahan pertama ya. Yang kedua, kesalahan ketika bikin kuesioner itu adalah mereka membuat itemnya itu ngasal. Tadi yang saya sampaikan ya, ngasal. Jadi pertanyaan tentang variabel X, dia ngasal tuh, nulis apa aja yang nggak ada rujukannya. Ini salah. Jadi kuesioner tuh wajib ada rujukannya dari paper sebelumnya. Sifatnya wajib, ya nggak boleh nggak. Nah, itu kesalahannya tuh. Kemudian yang ketiga terkait dengan pertanyaan demografiknya ya. Ada yang tidak ada yang tidak menggunakan pertanyaan demografik. Tahu-tahu langsung nanya variabel, ini salah. Jadi harus ada pertanyaan demografik. Dan ingat, ketika menyusun pertanyaan demografik, jangan sampai atau tidak boleh Anda bertanya hal-hal yang sifatnya privasi. Ini kesalahan. Contoh, Anda nanya nama ya, di survei Anda, itu kesalahan. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Satu, dia privasi. Kedua, apa urgensinya? Emang nama itu akan diuji gitu dalam SPSS, dalam SEM diuji nggak? Enggak ya. Jadi apa urgensi Anda nanya nama gitu kan? Nggak diuji juga, dan itu akan bisa bikin bias, ya nggak? Bikin bias. Jadi gini, orang kalau sudah menuliskan namanya siapa, terus ditanya tentang variabel yang sifatnya itu sensitif, misalkan ditanya tentang niat mencabuli anak ayam misalkan ya. Saya udah bikin nama saya Hendy Musiko Aji, ada pertanyaan tentang variabel niat mencabuli anak ayam. Kira-kira saya mau ngisi secara jujur gak tuh? Ya kan? Saya pasti enggak ya. Saya pasti akan menyampaikan sesuatu yang bagus-bagus, ya nggak sih? Nah, itu jadi bias. Jadi jangan sampai menanyakan sesuatu yang sifatnya itu privasi. Nomor telepon bolehlah kalau Anda ingin memberikan insentif GoPay ya, atau pulsa, itu oke. Tapi kalau nggak ada alasan, jangan tanyakan nomor telepon. Itu ya, itu kesalahannya. Siapa tadi? Abitama ya. Abitama ya. Semoga menjawab. Oke. Intan, bismillah, mohon doanya ya Pak. Bisa lah Tan. Yakin lah saya kamu bisa. Kamu tuh terlalu gugup aja. Udah jangan gugup, santai aja. Ya, santai. Jawab sesuai dengan apa yang kamu kerjakan selama ini. Dibaca lagi skripsinya. Ingat 3 pertanyaan yang harus kamu pastikan terjawab. Apa,
kenapa, bagaimana. Ini bisa, insya Allah lulus ya, ujian tesisnya atau ujian skripsinya. Baik Pak, semoga Jumat nanti saya bisa fight. Kamu sama siapa ujiannya Naro? Bisa lah ya, fight lah. Izin tanya, kenapa skripsi saya harus berbahasa Arab sih? Makanya tanya sama Habib Kribo ya. Tanya kenapa bahasa Arab, saya gak tahu dia. Baik Pak, terima kasih. Raffi Cabul, mana Raffi? Ada lagi yang mau nanya, teman-teman silakan. Ini jam berapa sekarang? Jam 10:30 waktu Kuala Lumpur. Ada yang mau nanya lagi, silakan. Saya ini jarang-jarang ya, jarang-jarang live, jarang-jarang bikin konten juga karena masalah waktu. Jadi mumpung saya live ini, kalau ada yang mau nanya silakan ditanyakan. Bagi yang ingin gabung kelas online skripsi teman-teman, silakan buka linknya ya di profil saya teman-teman ya. Di situ cek aja landing page-nya, dibaca dulu, ya, dipahami dulu. Nanti bisa nanya-nanya ya via WhatsApp di situ ya teman-teman ya. Ada lagi? Nggak ada ya? Nah, ini kayaknya udah. Saya kira Pak dosen Kribo juga. Nggak ada, saya mah lurus suara saya itu. Selurus saya punya masa depan. Rambut saya lurus ya teman-teman ya. Nggak lurus sih, ikal ya. Cuma kalau belum mandi biasanya agak berantakan gitu ya. Kalau lagi kena angin juga tuh dia berantakan rambutnya, bisa ngembang gitu ya. Oke, terima kasih ilmunya sama-sama ya teman-teman. Semoga lancar-lancar ya. Yang ujian semoga lulus semua ya teman-teman ya. Yang belum ujian ya silakan dikerjakan skripsinya dengan benar ya. Dikerjakan sendiri ya. Utamanya berkaitan dengan penulisan. Kalau olah data boleh Anda pakai jasa. Tapi kalau penulisan itu harus ditulis sendiri. Kalau bingung bagaimana sistematikanya, harus nulis apa dan segala macam, Anda bisa lihat di kelas online skripsi teman-teman ya. Khususnya bidang manajemen dan juga bisnis. Linknya ada di profil saya, di bio saya teman-teman ya. Silahkan dicek di sana. Baik, mungkin demikian yang dapat kita diskusikan ya. Minta maaf kalau ada salah kata dan salah ucapan yang teman-teman yang saya bully terus ini. Saya emang kalau ngajar gitu ya teman-teman. Saya mencoba membangun kedekatan dengan mahasiswa ya, dengan bercanda ya. Saya nggak suka yang terlalu serius ya. Ya. Mungkin yang belum kenal saya agak aneh gitu ya. Cuman jangan aneh ya. Ini saya kayak gitu emang ke semua mahasiswa saya. Baik ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa di save ya. Saya lupa ya. Oke, ntar ya insya Allah di save. Baik ya, mungkin demikian. Semoga yang ujian lancar-lancar, yang belum skripsi semoga segera skripsi, yang belum kelar segera kelar ya, yang belum nikah segera nikah, yang belum gajian segera gajian, yang gaji masih dikit semoga segera naik gajinya. Baik ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya gimana nih?